Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan di Sungai Yangtze di sebelah barat kota Yichang di Provinsi Hubei, Cina. Ketika pembangunan bendungan secara resmi dimulai pada tahun 1994 itu adalah proyek rekayasa terbesar di Tiongkok. Pada saat selesai dibangun pada tahun 2006, bendungan ini merupakan struktur bendungan terbesar di dunia. Bendungan dan pembangkit listrik tenaga air yang menyertainya dibangun secara bertahap dan selama bertahun-tahun. Bendungan ini mencapai kapasitas pembangkitan penuhnya pada tahun 2012. Bendungan ini memungkinkan navigasi kapal barang mengarungi lautan dan menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari banjir. Namun efektivitasnya dalam hal ini masih belum jelas dan masih diperdebatkan. Meskipun pembangunan Bendungan Tiga Ngarai merupakan sebuah prestasi teknik, hal ini juga penuh dengan kontroversi, yaitu pembangunan bendungan menyebabkan sedikitnya 1,3 juta orang mengungsi dan rusaknya fitur alam serta situs arsitektur dan arkeologi langka yang tak terhitung jumlahnya. Waduk bendungan tersebut dituding sebagai penyebab meningkatnya jumlah tanah longsor dan gempa bumi di wilayah tersebut. Sejarah dan kontroversi. Pertama kali dibahas pada tahun 1920-an oleh para pemimpin Partai Nasionalis Tiongkok, gagasan Bendungan Tiga Ngarai mendapat dorongan baru pada tahun 1953 ketika pemimpin Tiongkok Mao Zedong memerintahkan studi kelayakan sejumlah lokasi. Perencanaan rinci untuk proyek ini dimulai pada tahun 1955. Para pendukungnya bersikeras bahwa proyek tersebut akan mengendalikan bencana banjir di sepanjang Sungai Yangtze, memfasilitasi perdagangan pedalaman dan menyediakan listrik yang sangat dibutuhkan untuk Tiongkok Tengah, namun bendungan tersebut bukannya tanpa pencela. Kritik terhadap proyek Tiga Ngarai dimulai segera setelah rencana tersebut diusulkan dan dilanjutkan hingga pembangunannya. Permasalahan utama termasuk bahaya runtuhnya bendungan, pengungsian sekitar 1,3 juta orang yang tinggal di lebih dari 1,500 kota besar, kecil dan desa di sepanjang sungai, dan rusaknya pemandangan indah dan pemandangan langka yang tak terhitung jumlahnya. Situs arsitektur dan arkeologi. Ada pula kekhawatiran yang sebagian memang terbukti bahwa limbah manusia dan industri dari perkotaan akan mencemari waduk dan bahkan sejumlah besar air yang tertampung di waduk dapat memicu gempa bumi dan tanah longsor. Beberapa insinyur Tiongkok dan asing berpendapat bahwa sejumlah bendungan yang lebih kecil dan jauh lebih murah serta tidak terlalu bermasalah di anak Sungai Yangtze dapat menghasilkan listrik sebesar Bendungan Tiga Ngarai dan mengendalikan banjir dengan sama baiknya. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut, menurut mereka akan memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas utamanya tanpa adanya risiko. Karena permasalahan ini, pengerjaan Bendungan Tiga Ngarai tertunda selama hampir 40 tahun karena pemerintah Tiongkok kesulitan mengambil keputusan untuk melaksanakan rencana proyek tersebut. Pada tahun 1992, Perdana Menteri Li Peng yang pernah mendapat pelatihan sebagai seorang insinyur akhirnya mampu membujuk Kongres Rakyat Nasional untuk meratifikasi keputusan pembangunan bendungan tersebut. Meskipun hampir sepertiga anggotanya abstain atau memberikan suara menentang proyek tersebut, ini sebuah tanda penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sebuah negara. Jiang Zemin tidak menemani Li saat peresmian bendungan secara resmi pada tahun 1994, dan Bank Dunia menolak memberikan dana kepada Tiongkok untuk membantu proyek tersebut dengan alasan masalah lingkungan hidup dan masalah lainnya. Meskipun demikian, proyek Tiga Ngarai tetap berjalan. Pada tahun 1993 pekerjaan dimulai pada akses jalan dan listrik ke lokasi tersebut. Para pekerja memblokir dan mengalihkan sungai pada tahun 1997, sehingga mengakhiri tahap pertama konstruksi. Pada tahun 2003 waduk mulai terisi. Kunci kapal 5 tingkat yang memungkinkan kapal berbobot hingga 10.000 ton melewati bendungan dioperasikan awal, dan generator pertama bendungan dihubungkan ke jaringan listrik menyelesaikan pekerjaan tersebut. Konstruksi tahap kedua. Setelah selesainya tahap kedua ini, sekitar 1,200 situs bersejarah dan arkeologi penting yang pernah berada di tengah-tengah Sungai Yangtze lenyap seiring dengan naiknya air banjir. Pembangunan dinding utama bendungan selesai pada tahun 2006. Sisa bangunan bendungan generator telah beroperasi pada pertengahan tahun 2012. Dan lift kapal yang memungkinkan kapal berbobot hingga 3.000 ton melewati kunci kapal 5 tingkat dan lebih cepat melewati bendungan, selesai pada akhir tahun 2015 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2016.